Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di pertemuan materi sejarah kebudayaan Islam. Dalam materi ini kita akan memaparkan bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Baik, kita lihat di dalam peta konsep ini, dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah itu ada 5 unsur atau poin yang dibahas. Yang pertama itu membahas tentang bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang kedua, penindasan orang-orang kafir Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Kemudian mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Dan yang kelima adalah hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan kita lanjut bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sebelumnya kita lihat dulu sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi rasul sampai beliau diutus atau diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa dikatakan tahun Gajah? Karena pada tahun itu Raja Abraha dengan pasukan tentara bergajahnya menyerang kota Mekah. Namun dengan izin Allah, pasukannya ini dibumi hanguskan oleh pasukan atau segerombolan burung ababil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhasil membumi hanguskan pasukan gajah itu. Kemudian bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Kilab bin Murrah, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Abdullah meninggal di Yasrib saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu lahir sudah menjadi anak yatim karena sebelum dilahirkan masih dalam kandungan ibunya, ayahnya Abdullah sudah meninggal di Yasrib. Selanjutnya, Siti Syibah, ibu Abdurrahman bin Auf yang membantu proses lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, Bani Hashim menyambut senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib kakek Nabi yang memberi nama Muhammad dan ia mengkhitan. Selanjutnya, Siti Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW bertujuan agar tumbuh sehat dan paham bahasa Arab dengan baik atau fusha. Kemudian kehidupan Siti Halimah menjadi membaik sejak mengasuh Nabi Muhammad SAW. Siti Halimah pernah mengembalikan asuhan Nabi Muhammad kepada ibunya. Karena kondisi Mekah tandus dan kering, akhirnya Nabi kembali diasuh oleh Siti Halimah di dusun Bani Sa'ad. Dalam usia 50 tahun, Nabi sering mengembala kambing dengan Abdullah putra Siti Halimah. Nabi dibawa 2 orang lelaki, dibedah dan dibersihkan hatinya. Abdullah putra Siti Halimah mengkhawatirkan keberadaan Nabi yang tiba-tiba menghilang. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib saat berusia 12 tahun. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW mengikuti Abu Talib berdagang ke Syam. Kemudian seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad dan meminta agar tidak melanjutkan perjalanan ke Syam.
Nabi Muhammad terkenal memiliki sifat jujur sehingga Siti Khadijah percaya untuk menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad. Nabi kembali ke Syam untuk barang dagangan Siti Khadijah ditemani Maisarah, asisten Siti Khadijah. Maisarah menceritakan kejujuran dan strategi dagang Nabi Muhammad SAW yang unik dan jujur sehingga meraup keuntungan besar. Siti Khadijah akhirnya jatuh hati dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita lihat bagaimana periode atau ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul. Pertama, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri memikirkan cara meneruskan kaumnya yang gemar melakukan dosa. Nabi Muhammad mengasingkan diri di dalam Gua Hira selama berhari-hari untuk menenangkan diri. Setelah 6 bulan berkhalwat, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan itulah pertama kali diangkatnya Rasul Nabi SAW menjadi Rasul. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul menjadi awal perubahan peradaban umat manusia pada saat itu. Nah, yang pertama dilakukan Nabi SAW ketika memulai dakwahnya, pertama Nabi dulu melakukan dakwah secara sirriyah atau secara rahasia. Setelah Nabi menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, Nabi mulai berdakwah dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pola dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi sesuai dengan surah bimbingan Allah surah Asy-Syura ayat 214. Nabi berdakwah dengan pola rahasia atau sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama 3 tahun. Sahabat dan keluarga yang pertama kali masuk Islam adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, itu dari kalangan perempuan. Kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan pemuda atau remaja. Zaid bin Haritsa dari kalangan hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi dan diangkat menjadi anak angkat. Kemudian Abu Bakar, ya, itu dari kalangan sahabat dan laki-laki dewasa. Kemudian melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq menyusullah sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Amr, Arkam bin Abin Arkam, Ja'far bin Abi Talib, Amr bin Jarrah, Abu Salama, Abu Zar Al-Ghifari, dan lain-lain. Kemudian rumah Arkam bin Abil Arkam dijadikan markas dalam penyampaian dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, setelah Nabi SAW berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, Nabi meneruskan dakwahnya dan mulailah berdakwah dengan secara terang-terangan setelah 3 tahun. Dakwah secara terang-terangan adalah dakwah dengan terbuka kepada penduduk Madinah. Isi dakwah Nabi mengajak masyarakat Mekah untuk mengimani Allah, meninggalkan berhala dan perbuatan dosa. Dakwah dengan pola terbuka ini dimulai tahun keempat kenabian setelah Nabi menerima wahyu surah Al-Hijr ayat 94. Kemudian Nabi mengundang kerabat karibnya, namun hanya sedikit yang beriman. Nabi SAW mengumpulkan masyarakat dan mengajak mereka untuk beriman, namun Nabi malah menerima cacian dan makian dari Abu Lahab. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Lahab sebagai balasan dari makian Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapatkan hinaan dan siksaan dari besar suku Quraisy. Selanjutnya, setelah Nabi SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, disitulah Nabi mulai mendapatkan penindasan orang-orang Quraisy terhadap Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Penyebaran Islam yang semakin berkembang menimbulkan penindasan
penyiksaan dan kekejaman terhadap Nabi dan para sahabat oleh kaum kafir Quraisy. Kaum yang pertama mendapatkan intimidasi dan penganiayaan dari kafir Quraisy adalah kaum lemah. Sahabat Nabi yang menerima penganiayaan adalah Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Zuhairah Ummu Ubais, An-Nahdiyah, Amir bin Mu'mil, dan Ammar bin Yasir, beserta kedua orang tua yang meninggal dalam mempertahankan iman dan Islam. Keluarga besar Nabi, Bani Hashim dan Bani Muthalib pun mendapatkan intimidasi yang sama. Bahkan orang-orang kafir Quraisy memboikot dan memblokade kaum muslimin secara ekonomi dan sosial. Ujian semakin berat setelah Abu Talib meninggal dunia. Penindasan, penganiayaan tidak menyurutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para utusan kabilah mengepung rumah Nabi untuk membunuhnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil keluar dan meninggalkan Mekah ke Madinah. Segala ujian dan rintangan dilewati Nabi dan para sahabat dengan sabar dan tabah. Nabi mengingatkan bahwa umat dahulu pun merasakan pedihnya perjuangan. Selanjutnya kita melihat hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang pertama, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab, khususnya dan umumnya seluruh manusia dari kesesatan. Hanya dalam tempo 23 tahun atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW berhasil membawa rahmat, kebaikan bagi dunia. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Kita lihat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini membawa misi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Mekah dan Madinah khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Setelah Nabi SAW dan para sahabat menguasai Mekah, mereka mengampuni segala kesalahan masyarakat Mekah yang akhirnya Islam masuk. Kemudian hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW yang ketiga, yakni pembawa kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, khususnya bangsa Arab waktu itu, dengan kekuatan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk dan untuk kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah penduduk Mekah, Madinah, dan seluruh alam menuju perubahan positif dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, perubahan di Arab dimulai dari perubahan keyakinan, kebiasaan buruk, sistem perdagangan yang curang, penindasan kaum lemah, ke arah beradab dan berpikir maju. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam menjelma menjadi kekuatan yang disegani. Itulah beberapa hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian. Selanjutnya, mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Yang pertama, ibrah yang bisa kita petik atau manfaat atau hikmah yang pertama adalah berakhlak mulia dan terpuji, bersikap sabar dan tegas, menolak kekufuran, kemusyrikan, dan segala bentuk kemaksiatan, gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat, mencintai persaudaraan, dan menghindari permusuhan, serta mencintai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagaimana kita meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW melakukan misi dakwah pada dua periode. Yang pertama,
periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Adapun isi pokok dakwah periode Mekah adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Percaya kepada seorang nabi dan rasul Allah, mengikuti karena perkataan dan tindakannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana kita bisa melihat keteladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah? Yang selanjutnya adalah memiliki akidah atau keyakinan yang kuat. Yang kedua, bersikap tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas amanah. Sebelum kita mengakhiri video kita kali ini, kita lihat bagaimana kesimpulan atau khulasa dari pokok pembahasan ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Fil. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW lahir di tengah-tengah masyarakat Arab yang kehilangan pegangan hidup, akidah mereka menyimpang, moral mereka rusak. Misi Nabi Muhammad SAW di dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Misi utama Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah meluruskan akidah agar manusia hanya menyembah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan meyakinkan mereka bahwa dirinya benar-benar Nabi dan Rasul Allah. Selanjutnya, awalnya Nabi melakukan dakwah itu dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Namun setelah turun surah Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan yang terakhir, 23 tahun Nabi Muhammad berhasil membawa kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan bagi Arab dan seluruh